ternyata masih ada anak-anak yang belum tersentuh pendidikan, kita hanya memulai dan selanjutnya kita berharap anak-anak di sana memang benar-benar sekolah seperti anak-anak pada umumnya. Kami bersama tim teman-teman yang ada di Desa Ranggung, terutama guru-guru yang ada di situ, para pemuda Desa Ranggung juga berniat mengajar anak-anak di situ supaya pertama bisa membaca, menulis, kemudian berhitung, dan tak kalah penting yaitu bisa belajar mengaji. Kami ingin di situ anak-anak bisa merasakan bagaimana sebenarnya indahnya pendidikan itu. Bangunan semi permanen yang terbuat dari kayu dan papan yang sedianya diperuntukkan sebagai musola ini mau tak mau harus diubah menjadi ruang kelas untuk kegiatan belajar mengajar. Berapa jumlahnya? Ya, apa? Bilang apa? Hadir Pak, tangannya diangkat. Ya, hanya inilah sarana yang memungkinkan untuk mengumpulkan anak-anak kampung untuk belajar bersama, mengenal huruf dan angka agar tak menjadi generasi tertinggal. Tadi dua ambilnya, coba diulangi. Sudah? Sudah? Angka berapa itu? Angka 1. Kampung Bekalan di sudut selatan Pulau Bangka adalah salah satu bukti lemahnya perhatian negara terhadap hak-hak warga sipil. Sejak bertahun-tahun penduduk yang mendiami RT 06 Dusun Pangkalan Batu, Desa Ranggung, Kecamatan Payung, Bangka Selatan ini tidak pernah mengecap pendidikan bahkan sampai hari ini. Semangat, kata Frankie. Betul. Anak-anak ini adalah generasi keempat di kampung ini yang masih saja belum mengenal sekolah, sama seperti orang tua mereka dan generasi-generasi sebelumnya. Padahal usia anak-anak ini masuk kategori wajib bersekolah. Alasan tidak bersekolah pun beragam, mulai dari akses layanan pendidikan yang berada jauh di pusat kampung, keterbatasan biaya, hingga pola pikir masyarakat. Hanya baru-baru ini saja, atau tepatnya dalam 2 bulan terakhir, anak-anak yang ada di kampung ini setidaknya mendapatkan asupan ilmu pengetahuan, meski bukan dari sekolah formal atau sekolah resmi dengan catatan kelulusan. Setidaknya dari sinilah anak-anak ini bisa membaca dan berhitung melalui kegiatan belajar mengajar ala kadarnya dan peralatan serta fasilitas perlengkapan belajar yang seadanya. Dia menulis angka 2. Coba lihat. Bisa ini Bapak bantu. Secercah harapan di balik kebuntuan atas layanan pendidikan di kampung pedalaman ini datang melalui tangan-tangan tenaga pengajar muda. Mereka secara berkelanjutan membangun rasa kepedulian di antara sesama tenaga pendidik yang berada di desa untuk masuk ke pedalaman kampung, mengabdikan diri kepada negeri untuk mengajar meski dalam kondisi serba keterbatasan dan harus menemui berbagai rintangan. Ini 9 terakhir 10. Tas lagi. Iya.
Pendidikan adalah kata kunci dasar untuk membangun sumber daya manusia di Indonesia. Namun tak banyak yang tahu, hak masyarakat untuk mendapatkan akses layanan pendidikan di negeri ini masih banyak terkendala. Seperti halnya di sini, di Dusun Pangkalan Batu, Desa Ranggung, Kecamatan Payung, Kabupaten Bangka Selatan. Namun keterbatasan bukan menjadi kendala bagi sebagian masyarakat, terutama kaum cendekia, untuk mendedikasikan diri, membangun negeri, dan mencerdaskan anak bangsa. Ada sekitar 20-an rumah yang tersebar di Kampung Bekalan Pedalaman ini. Rata-rata masyarakatnya yang bekerja sebagai petani, pekebun dan pencari ikan di sungai membuat kantong perekonomian kepala keluarga di kampung ini berada di bawah garis rata-rata. Sebenarnya Kampung Bekalan Pedalaman ini adalah salah satu kampung tertua di Bangka Selatan. Menurut cerita warga sekitar, sejak masa penjajahan Belanda dulu, kampung ini tidak pernah tersentuh layanan pendidikan, kesehatan, dan sarana fasilitas sosial lainnya. Maka tak heran jika tetua kampung di sini pun banyak yang tak mengerti membaca, menulis, apalagi berhitung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak RT. Ya. Ya, Pak. Gimana kabar? Kalau Bapak dulu kan sekolah tuh aksesnya susah, sampai ke berapa kok lewat sungai, jalan kan. Kalau sekarang nih anak-anak di sini lagi ada tidak yang di sekolah? Dari zaman dulu ada sekolah. Dari sekolah. Kami macam ni berkudu macam ni ada sekolah lah. Karena jangkauan jauh deh. Tahu takut. Jalan hutan baik bukan sejalan seperti ini dulu. Kadang di Rawatu gini teh. Begini juga. Oh. Bukan seperti perahu nih. Tuh. Kita dulu. Kalau sekarang coba deh. Baca sekarang perahu ada. Bagi seperti ini misalnya ada Segarman tuh. Kalau sekarang nak sekolah dulu sekarang cuma cerita. Gimana ya? Nak sekolah, nak berguru di ini tidak mampu ngajar. Nak sekolah nak buat kampung nah. Jadi orang nak ngakau sekampung kita rumah dek cuman cara anawa susah sekarang nih pagi zaman nih. Baru sama juga berarti ya. Sosok pemuda-pemudi desa Ranggung inilah yang menjadi pemecah kebuntuan persoalan layanan pendidikan di kampung terpencil. Mereka yang berlatar belakang profesi sebagai guru honorer pada jenjang sekolah TK sampai SMA ini membulatkan tekad untuk bergerak menjemput bola, mengajar sampai ke pedalaman kampung. Keputusan menjadi tenaga pengajar muda yang aktif membantu sesama ini pun dilakoni sebagai satu kesadaran atas profesi mereka sebagai kaum cendekia. Jumlah penduduk di sini tidak lebih dari 120 orang dan 40% diantaranya adalah anak-anak. Bagi warga yang memiliki uang lebih dan memiliki kerabat dekat di pusat dusun, anak-anak mereka akan disekolahkan di sana. Namun bagi yang memiliki keterbatasan biaya, tentunya persoalan ini menjadi krusial. Alhasil, banyak juga anak-anak yang memilih tidak bersekolah
dan memilih membantu orang tua di kebun. Satu lagi apa? Iya, apa? Yang terakhir. Faktor inilah yang kemudian mendorong para relawan pengajar untuk menyadarkan masyarakat betapa pentingnya pendidikan untuk menunjang kehidupan di masa yang akan datang. Hitung sampai-sampai yuk. Buang melonnya. Sampai-sampai. Ada berapa semangkanya? Memang tak begitu banyak anak-anak yang ikut dalam pembelajaran di sini. Jumlahnya hanya mencapai 9 orang. Tetapi tetap saja mereka adalah anak-anak yang butuh pengenalan ilmu. Bagi para guru, jumlah anak bukanlah faktor penentu kelayakan membuka kelas belajar. Karena yang terpenting adalah seberapa besar peran mereka dalam meminimalisasi buta huruf dan angka. Ayo, siapa yang berani menghitung butan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu? 1. Ini 1 juga jadi ya. Assalamualaikum Bu Ina. Anak-anak di Pangkalan Batu tuh ternyata banyak juga warga di situ tuh yang di sekolah katanya. Proses pembelajaran di sini pun dibuat semudah dan seringkas mungkin sesuai dengan kategori umur dan kesesuaian jenjang pendidikan usia mereka. Dan yang terpenting, kegiatan belajar mengajar di sini dibuat menyenangkan agar antusias belajar anak-anak dapat terus dijaga. Terkadang, jika pembelajaran teori dirasa cukup mulai jenuh, para guru ini mengajak untuk mempelajari alam sekitar dengan memahami sifat tumbuhan dan hewan serta lingkungan. Interaksi dan peran aktif anak-anak inilah yang kemudian diharapkan terus tumbuh sehingga apapun ilmu yang diajarkan kepada mereka benar-benar dapat dipahami dan menjadi bekal dalam menjalani kehidupan kelak. Nama saya Galih Ragasiwi, umur saya 28 tahun. Saya bekerja di SD 12 sebagai honorer. Kita mengumpulkan teman-teman, bagaimana susahnya mengumpulkan teman-teman yang mau mengabdi atau sekedar meluangkan waktunya di Dusun Pangkalan Batu. Dan alhamdulillah kita kemarin ada 8 orang atau 9 orang kalau tidak salah, 9 orang. Jadi kita setiap minggu ke Pangkalan Batu kita menyempatkan untuk menyemangati anak-anak di sana untuk belajar, dan kita juga membantu bagaimana sebenarnya sih kita memberi juga motivasi kepada orang tua di sana agar anak-anaknya bisa sekolah. Itu sebenarnya yang kami harapkan. Kita membuka pemikiran kepada warga di sini juga ya, terutama kepada warga Bangka Selatan. Di sana itu ternyata masih ada anak-anak yang belum tersentuh pendidikan. Kita hanya memulai dan selanjutnya kita berharap anak-anak di sana memang benar-benar sekolah seperti anak-anak pada umumnya, pada biasanya. Sebenarnya itu saja target kami, dan orang tua di sana juga bisa membuka pikiran bahwa pendidikan bagi anak-anak mereka itu sangat penting. Nah, tujuan kami memang itu saja. Jadi membuka jalan bagaimana anak-anak nanti bisa sekolah. Nama saya Inayati, umur saya 26 tahun. Saya seorang guru. Kegiatan kami sebagai seorang relawan mengajar di salah satu dusun Pangkalan Batu, Desa Ranggung, Kecamatan Payung, dengan niat kami ingin di situ anak-anak bisa merasakan bagaimana sebenarnya indahnya pendidikan itu, kebersamaan,
bersama teman-teman di sekolah dan menikmati bahwa ini loh yang namanya pendidikan gitu. Tujuan kami terutama di situ hanyalah mengajar sebenarnya ya, tapi juga kami punya harapan ya, kedepannya anak-anak di situ juga bisa merasakan ini, kami juga ingin mendapatkan ijazah. Nah, jadi sambil kemarin kami berusaha ya mengajar semampu kami di situ, tetapi tetap kami berniat suatu saat mereka harus ada harapan untuk bisa merasakan yang namanya ini. Kami juga akan mendapatkan ijazah sekolah seperti anak-anak pada umumnya. Harapan kami tidak ada lagi itu anak-anak di situ yang tidak sekolah, baik dari segi anak-anaknya maupun dari segi remajanya. Kemudian kalaupun ada para orang tua yang ingin juga belajar, kami akan mempersiapkan semampu kami untuk bisa memberi yang terbaik untuk mereka di situ. Untuk rute perjalanan sendiri, menurut saya sangat jauh ya. Kita harus melewati perkebunan, kemudian kita juga harus menyeberangi sungai. Yang menjadi kendala kami sebenarnya di antara tim kami ini belum ada yang bisa menggunakan atau memakai perahu. Jadi untuk ke Pekalan Batu sana kita meminta bantuan warga sana. Jadi meminta bantuan ke warga sana agar bisa antar jemput dari sini untuk menyeberangi sungai. Itu kendala pertama yang menjadi kendala bagi kami pertama. Dan alhamdulillah warga di Pekalan Batu mereka sangat antusias sekali, sangat membantu sekali. Mereka menyempatkan waktu meskipun sebenarnya mereka punya pekerjaan. Setiap hari mereka berkebun atau memancing. Dan ketika kami sampai di dermaga, sampai di pinggir sungai, warga Pekalan Batu kami menelpon dan mereka selalu siap untuk menjemput kami dan mengantar pulang ke desa kami sendiri. Perasaan senang setiap masuk kelas belajar pun dirasakan oleh anak-anak ini. Setiap pagi mereka bersiap berangkat ke sekolah untuk bertemu dengan guru-guru. Kebiasaan anak-anak yang selama ini bangun pagi lalu bermain bersama teman-teman ataupun langsung berkebun bersama orang tua pun kini perlahan mulai ditinggalkan. Orang tua anak-anak ini pun mengaku terbantu dengan adanya guru-guru yang mengajar di kampung ini. Assalamualaikum. Wah. Kemarin sekolah? Salah satunya Ramadan, anak berusia 10 tahun ini baru sekarang inilah bisa merasakan indahnya bersekolah. Dengan alasan keterbatasan biaya dari orang tua, Ramadan tidak pernah dimasukkan ke sekolah-sekolah yang berada di pusat dusun. Sehingga kebanyakan waktu Ramadan hanya dihabiskan di dalam rumah, bermain bersama teman. Sebelumnya Ramadan tidak pernah merasakan bagaimana rasanya dididik oleh guru-guru secara langsung. Hanya ada sang kakak yang biasanya mengajarinya membaca atau menulis. Itu pun ala kadarnya karena ternyata sang kakak dulunya juga tidak mengecap sekolah. Ya, di kampung ini mayoritas penduduknya banyak yang tidak mengenal dunia pendidikan formal. Mereka belajar secara otodidak ataupun dari guru ngaji
yang kerap datang ke kampung untuk belajar Al-Quran. Ramadan senang nggak sekolah? Senang. Senang. Cita-citanya jadi apa ya nanti? Entah. Sebelumnya sekolah ada? Udah sekolah. Jadi apa gawe ya misalnya ada sekolah? Main kantai-kantai. Main ganti-ganti. Tapi kalau lah sekolah sini seneng nggak? Senang. Seneng kok. Lah baca nulis belum? Baca. Maca baca belum? Baca. Jadi nak sekolah di kampung ini lah. Nggak sekolah di kampung lain? Baca lebih deh. Hasrat mengabdi kepada negeri sejatinya adalah buah atas tanggung jawab profesi. Bagi para guru-guru ini, profesi ini adalah mulia di mata Tuhan dan di mata sesama. Anak-anak dimanapun berada, baik di perkotaan, perdesaan, bahkan pedalaman sekalipun, patut dan layak mendapatkan hak atas layanan pendidikan. Merintis upaya memerdekakan anak-anak dari ancaman kebodohan adalah hal mutlak yang harus dilakukan sekarang, agar tidak ada lagi generasi tertinggal karena lemahnya perhatian negara kepada warganya. Tentu langkah yang telah dibuat ini perlu dilanjutkan dan dikembangkan dengan sistem pendidikan yang baku. Peran berbagai pihak juga didorong untuk lebih serius menganggap persoalan ini sebagai ancaman krisis sumber daya manusia bangsa. Karena jika tidak ditangani sebagaimana mestinya, naluri kita akan bertanya, untuk apa Indonesia merdeka?